Selamat datang di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kami dari SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau, sekolah yang melayani keberbakatan olahraga ataupun sekolah perlakuan khusus, di mana dapat kami jelaskan di sini bahwa sekolah ini adalah salah satu dari 18 SMA yang melayani olahraga di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga Ananda semua sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, silakan pimpin doa dulu. Mungkin Zaki pimpin doa dulu, Zaki. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah baik. Ibu akan cek ya siapa saja teman-temannya yang tidak hadir. Afriza masih belum masuk. Afriza Tunggu Bu. belum. Afriza terus. Oke. Suci Ramadhani ada juga. Oke. Baiklah. Ibu akan pada kali ini Ibu akan memberikan layanan klasikal dengan materinya yaitu tentang motivasi dalam belajar. Nah, kenapa Ibu buat materi tentang motivasi dalam belajar ini? Karena Ibu melihat di kelas Ananda ini rendahnya motivasi dalam belajar. Nah, makanya Ibu akan memberikan materi layanan ini dengan tujuan setelah Ibu memberikan motivasi ini, maka Ananda semua motivasi dalam belajarnya lebih meningkat lagi. Terus juga tujuan yang selanjutnya yaitu agar Ananda semua bisa menelaah pentingnya motivasi dalam belajar. Yang kedua, Ananda nanti bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Nah, yang ketiga itu Ibu berharap setelah Ibu memberikan materi ini, Ananda bisa menerapkan tips untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Oke. Nah, adapun langkah-langkah dalam kegiatan kita ini, nanti Ananda Ibu akan mengirimkan link Google Form. Ada di sana nanti ada link absen juga. Ibu kirim link absen, nanti Ananda isi semua link absennya. Terus juga ada link lembar kerja siswa serta ada link evaluasi. Nah, nanti Ananda isi melalui link itu, isi semuanya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, pertemuan kali ini kita akan melakukan selama 45 menit itu 1 jam pelajaran. Kita sepakat ya, selama Ibu memberikan materi kameranya on semua. Oke? Oke. Sebelum kita mulai, apakah Ananda sudah siap mengikuti materi yang Ibu berikan ini? Siap. Oke, baiklah, Ibu akan mulai. Ibu akan jelaskan materinya. Sebentar, Ibu akan share materinya. Terlihat ya materinya ya. Oke, baiklah, materinya tentang motivasi dalam belajar. Nah, mungkin kalian sering mendengar kata-kata motivasi. Kira-kira pengertian motivasi itu apa? Ayo yang menjawab, mikrofonnya silakan dimatikan. Dihidupkan mikrofonnya. Pengertian motivasi itu apa? Adri? Untuk Bu? Penyemangat. Terus yang lain? Motivasi membuat diri lebih baik. Motivasi membuat diri lebih baik. Nah, pentingkah rasanya motivasi itu dalam belajar? Penting Bu. Penting Bu. Oke, baik. Nah, Sangat penting Bu. apa yang dikatakan? Sangat penting, betul. Apa yang dikatakan yang teman-teman kalian sampaikan tadi, motivasi itu sangat penting.
motivasi itu untuk mencapai kesuksesan. Nah, jadi begini, motivasi itu berasal dari kata Inggris motivation yang berarti dorongan. Kira-kira ada cocok nggak Ibu kalau jadi guru bahasa Inggris? Cocok. Kembali Bu. Oke. Dikit. Cocok kali Bu. Oh boleh. Oke, berarti dalam bahasa Inggris motivasi itu motivation yang berarti dorongan. Nah, kata kerjanya adalah motivate yang berarti mendorong, menyebabkan dan merangsang. Nah, motivasi belajar adalah keseluruhan dari penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar demi mencapai suatu tujuan. Nah, itu dari ahli Winkel pada tahun 1987. Jadi motivasi itu motif adalah keadaan dari dalam diri, dari dalam diri Ananda semua mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi ada tujuan yang harus kita capai. Nah, itu yang mendorong untuk mencapai tujuan itu adalah motivasi. Motivasi itu yang dari dalam diri Ananda semuanya. Nah, motivasi ini diterapkan dalam belajar. Dalam belajar motivasi diterapkan. Ya gunanya itu tadi untuk mencapai tujuan belajar. Itu menurut Winkel. Nah, senjata yang paling ampuh di dunia itu yaitu semangat jiwa manusia yang berkobar menyala-nyala. Nah, itu dia menamakan, itulah motivasi itu. Jadi ada semangat jiwa yang menyala-nyala dari dalam dirinya. Nah, itu ungkapan dia tentang motivasi yang bisa mengalahkan kelelahan, kemalasan, dan ketakutan. Nah, dengan adalah makanya motivasi dalam belajar itu sangat penting untuk mencapai tujuan biar kalian mencapai hasil yang maksimal. Sama dalam belajar begitu juga. Ketika kalian pengen istilahnya dapat peringkat atau nilai yang bagus, kalian harus punya motivasi dalam diri. Jadi hasilnya akan maksimal. Oke? Setuju anak-anak? Setuju Bu, setuju. Oke. Nah, terus kira-kira ada nggak sih Bu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu? Kalau menurut Ananda semua ada nggak faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu? Ada Bu. Ada. Udah Bu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Nah, yang pertama yaitu lingkungan budaya atau kebiasaan di lingkungan. Nah, ada yang bisa menjelaskan ke Ibu maksudnya lingkungan budaya? Yang poin pertama itu lingkungan budaya ini ada yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu jelaskan lingkungan budaya itu bagaimana bisa mempengaruhi motivasi? Jadi lingkungan tersebut sering menuntut seorang siswa untuk melakukan ini dan itu keharusan menjadi orang sukses. Jika seorang siswa dapat secara bijak menanggapi tuntutan, maka ia akan termotivasi untuk mewujudkannya. Tetapi jika tidak bijak menanggapinya atau dianggap terlalu berlebihan dan membebani, maka sebaliknya seorang siswa akan kesulitan belajar dengan baik. Tuh. Oke, aplaus untuk Saina. Terima kasih Saina. Oke, terus yang kita masuk dulu yang kedua ya. Yang seperti yang disampaikan Saina tadi, akan tuntutan keluarga atau lingkungan budaya akan membuat kita terbebani. Dengan ada tuntutannya seperti itu, maka akan terjadi kesulitan dalam belajar. Kita belum apa-apa, kita udah bosan kan? Rasanya sulit ketika guru matematika baru masuk di pintu udah matematika lagi sulit rasanya belajar matematika ini ya. Berarti kan motivasi dalam diri Ananda semua nggak ada untuk belajar matematika. Jadi tergantung kedewasaan kita menyikapinya. Nah, ya oke, sip, kita lanjutkan. Nah, jadi sih Bu, tips untuk meningkatkan kadang-kala kan kita ada motivasi kadang-kadang tinggi, kadang rendah. Ada rasanya kita pengen belajar gitu kan, tapi ada masanya kadang kita malas belajar, apa-apa malas gitu kan. Ada yang bilang kecapean latihan, ada yang berbagai macam rasanya. Oke, tipsnya yang pertama, sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Nah, di sini maksudnya begini.
jenis pembelajaran Ananda kan berbeda-beda. Ibu rasa ada yang sama, ada juga yang berbeda. Ini kadang kan ada yang mungkin suka membaca, ada yang suka menonton, dan ada juga yang lebih suka mendengar. Nah, ilmu itu kan bisa kita dapatkan dari mana saja. Jadi pilih metode mana yang Ananda sukai, karena dengan begitu semangat belajar tumbuh. Disesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, pasang target pada diri sendiri. Nah, ada yang bisa bantu jelaskan ke Ibu pasang target pada diri sendiri itu maksudnya seperti apa? Adri bisa bantu Ibu jelaskan? Pasang target pada diri sendiri. Saya Bu, Siap, silakan. Sebuah target paling penting bagi usaha. Lalu mengingat target apa yang kamu raih. Misalnya jika kamu bisa mahir bahasa Korea, maka kamu akan bisa bekerja dalam Korea Selatan. Saat mengingat target itulah yang membuat semangat bekerja kembali berkobar. Oke, betul apa yang disampaikan Carlos itu betul. Apa untuk Carlos? Dengan saat kalian latihan, target kalian ketika ke Jurda, kalian harus dapat medali emas. Nah, jadi kalian ada usaha untuk mendapatkan medali emas itu usahanya apa? Pasti kalian berlatih dengan sungguh-sungguh. Iya kan? Iya betul Bu. Nah, dalam belajar begitu juga. Ketika kalian punya target, kalian akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai target. Nah, ini targetnya 10 besar. 10 besar, jadi kalian, gimana ya agar saya bisa dapat 10 besar, otomatis kalian akan belajar dengan baik. Nah, agar targetnya tercapai. Nah, terus yang ke-10, berteman dengan orang yang senang belajar. Nah, Ibu rasa ini cukup jelas. Bukan berarti di sini kita memilih teman. Kita pilih teman yang pintar-pintar aja. Kita berteman dengan orang yang pintar-pintar saja. Tidak seperti itu. Jadi teman dengan orang yang senang belajar, otomatis kita juga ikut senang belajar. Seperti ada pepatah yang mengatakan begini. Jika kita berteman dengan kucing, kita akan mengeong. Jika kita berteman dengan kambing, kita akan mengembek. Nah, dalam belajar juga seperti itu. Kalau kita berteman dengan orang yang senang belajar, otomatis motivasi kita juga bisa meningkat. Karena lihat, dia belajar masa saya enggak. Ini adalah Ferry. Dia adalah Iban. Ferry adalah bingung kenapa buat fakta aja bisa kita yang bisa serta bagian orang tua pokoknya kamu cita-citanya mau jadi dokter ingin jadi dokter kalau kamu jadi dokter mau belajar pilihan lagi dan malas karena menjadi dokter ini tanggung jawabnya adalah nyawa manusia. Oh iya Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita ice breaking dulu sebentar, ya. Ice breaking dulu, kita akan buat yel-yel dari SMA, dari sekolah kita. Nanti, SMA olahraga. Jalan. setelah saya melihat video itu saya jadi termotivasi Bu. Ya. Jordi Bu. Jordi, silakan Jordi. Kesimpulannya woi. Video Motivasi dan belajar itu penting Bu. Ya, oke. Jadi memang seperti yang disampaikan Rio dan Jordi tadi, motivasi dalam belajar itu sangat penting karena untuk mencapai tujuan kita. Oke. Nah, nanti ingat ya, Ibu akan kirim linknya di grup WA. Ya, ada lembar kerja yang kalian isi, nanti juga ada instrumen Pausina. Nah, oke, sebelum nanti kita instrumen itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum karena tadi kita mulai dengan berdoa, sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita akan akhiri juga dengan doa.
Silakan siapa yang bisa pimpin doa? Ranto, silakan pimpin.